Halo sahabat Santuy. Pada kesempatan kali ini, Santuy Official akan membahas 7 hewan yang dianggap mistis dan mitos. Setiap hewan memiliki makna dan kepercayaan yang berbeda-beda di berbagai budaya di seluruh dunia. Pada umumnya setiap daerah memiliki legenda tentang hewan mistis dan mitos yang dipercaya ada oleh penduduknya. Mereka biasanya hadir di dalam legenda atau cerita rakyat yang disebarkan melalui tradisi lisan secara turun-temurun. Walaupun banyak yang mempercayainya, sebenarnya hewan tersebut tidak nyata. Mereka hanyalah buah dari pemikiran dan imajinasi manusia. Orang-orang menganggapnya ada karena hewan tersebut menarik untuk dibicarakan dan bisa membuat kita takut. Ingin tahu hewan mistis dan mitos apa saja yang paling populer dan kisah di baliknya? Simak video berikut ini. Dan mari kita bahas satu persatu. 1. Naga. Kamu tentu sudah mengetahui asal dari hewan mitos yang satu ini kan? Benar, kisah tentang naga paling pertama yang sampai ke masyarakat berasal dari Tiongkok. Masyarakat setempat sudah mempercayai hewan ini setidaknya sejak 4.000 tahun yang lalu. Meskipun begitu, negara asal-muasal naga masih menjadi perdebatan para ahli sejarah. Naga digambarkan sebagai reptil besar yang bisa terbang, memiliki sayap, juga memiliki kaki, dan mengeluarkan api sebagai napasnya. Tidak hanya itu, hewan agung tersebut juga bisa menembakkan racun mematikan dari dalam lubang hidungnya. Walaupun terlihat buas, masyarakat Tiongkok menganggap naga sebagai simbol dari keberanian, kekuatan, keberuntungan, kebijaksanaan, dan kemakmuran. Makhluk ini juga dibuat menjadi salah satu shio dalam penanggalan Tionghoa. 2. Phoenix. Phoenix adalah burung yang sering muncul di dalam mitologi kuno, termasuk Yunani, Mesir, dan suku Indian. Ia digambarkan terlihat seperti elang, tetapi juga menyerupai bangau dengan bulu yang halus. Keunikan lain dari makhluk mitos ini adalah hanya ada satu ekor phoenix dalam satu waktu. Orang mempercayainya sebagai makhluk yang melambangkan kehidupan abadi. Kenapa demikian? Ini karena burung tersebut bisa hidup kembali setelah mati. Ketika ia merasa hidupnya segera berakhir, yaitu sekitar 1000 tahun sekali, Phoenix akan membangun pemakamannya sendiri. Ia mengumpulkan kayu aromatik untuk membakar dirinya. Setelah menjadi abu, ia akan bangkit kembali. Phoenix juga sering dianggap sebagai simbol kekuatan spiritual, keberanian, dan keindahan. 3. Unicorn. Apa yang terlintas di kepalamu saat mendengar unicorn? Anggun, bertanduk, pelangi, iya kan? Sejak dulu, unicorn memang diasosiasikan sebagai makhluk mulia yang memikat. Unicorn merupakan hewan mistis dengan penampilan seperti kuda, tetapi dengan tanduk spiral yang menonjol di atas kepalanya. Unicorn sering dianggap sebagai simbol kesucian, kemurnian, dan kepolosan. Di banyak budaya, unicorn juga dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran. Orang-orang percaya siapapun yang membunuh makhluk tersebut akan dikutuk dan tidak diampuni. 4. Yeti. Yeti atau monster salju sering dianggap sebagai makhluk mitos yang tinggal di pegunungan Himalaya. Yeti diyakini sebagai makhluk besar yang berbulu, berjalan dengan 2 kaki dan memiliki kemampuan untuk berbicara. Meskipun hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang menyatakan keberadaan Yeti, namun kepercayaan tentang keberadaannya masih sangat kuat. Sejarah kemunculan Yeti. Kebanyakan cerita Yeti berasal dari legenda Sherpa, komunitas yang hidup di ketinggian rata-rata 12.000 kaki di Nepal Timur dan sebagian besar merupakan pemandu bagi para pendaki. Monster salju Himalaya itu pertama kali diperkenalkan di daerah barat pada tahun 1921 oleh Henry Neumann, seorang reporter The Statesman di Kolkata. Kala itu, Neumann menulis tentang ekspedisi Inggris ke Himalaya yang dipimpin oleh Letnan Kolonel C. K. Howard Bury. Pada ekspedisi tersebut, mereka menjumpai sosok yang bergerak pada ketinggian sekitar 20.000 kaki atau sekitar 6.096 meter.
Merasa penasaran, mereka mencoba mendekati sosok tersebut dan menemukan jejak kaki dengan ukuran yang lebih besar dari manusia. Suku Sherpa yang ikut mengamati sosok tersebut memberitahu Buri bahwa jejak kaki tersebut dibuat oleh Yeti. Bersamaan dengan itu, cerita mengenai monster gunung mulai merebak. Akhirnya, banyak orang yang tertarik mengenai Yeti dan pergi mendaki untuk mencari makhluk misterius tersebut. Lima, Gargole. Apa itu gargole? Seni datang dalam berbagai bentuk dan dibuat untuk berbagai tujuan. Salah satu contoh aneh seni adalah gargole. Gargole adalah hewan mitos yang ditemukan di arsitektur Eropa, khususnya di gereja-gereja. Gargole sering digambarkan sebagai makhluk yang menyeramkan dengan bentuk seperti monster yang menyerupai hewan. Gargole dianggap sebagai pelindung gereja dan simbol kekuatan spiritual. Gargole berasal dari kata Perancis lama, gargoyle, dan kata Latin, gurgulio. Awalnya, gargole hanyalah fitur arsitektur yang digunakan untuk mengarahkan air keluar dari sebuah bangunan. Orang-orang Yunani dan Romawi umum menggunakan kayu atau tembikar untuk keperluan tersebut. Pada abad ke-13, batu mulai menggantikan penggunaan kayu dan tembikar. Karena batu harus dibentuk agar dapat berfungsi sebagai pengarah air, maka akhirnya para perancang mengukir berbagai fitur dekoratif pada batu tersebut. Inilah yang kemudian disebut sebagai gargole, patung dari batu yang diukir membentuk berbagai makhluk aneh dan fantastis. Sementara gargole menjadi bagian dari konstruksi bangunan abad pertengahan, namun kebanyakan gargole ditemukan pada gereja. Legenda tentang gargole. Legenda tentang gargole terkait dengan nama St. Romanus, 631 sampai 641 Masehi, mantan kanselir Raja Merovingian, Clotaire II, yang diangkat menjadi uskup Rouen. St. Romanus menceritakan bagaimana dia membebaskan wilayah di sekitar Rouen dari monster bernama gargoyle atau goji. La gargoyle dikatakan sebagai naga yang memiliki sayap seperti kelelawar, leher panjang, dan kemampuan untuk menyemburkan api dari mulutnya. Terdapat beberapa versi cerita. Pada satu versi dikatakan bahwa St. Romanus berhasil menaklukkan makhluk itu dengan salib, atau dalam versi lain dia bisa menangkap makhluk itu dengan bantuan satu-satunya sukarelawan, seorang terhukum. Di masing-masing versi, monster itu dibawa kembali ke Rouen dan dibakar, tetapi kepala dan lehernya tidak bisa terbakar karena ditempa oleh nafas apinya sendiri. Kepala itu kemudian dipasang di dinding gereja yang baru dibangun untuk menakut-nakuti roh jahat, dan digunakan untuk perlindungan. Enam, Siren. Siren adalah makhluk mitos yang biasanya digambarkan sebagai wanita cantik dengan suara yang sangat indah. Siren diyakini mampu memikat orang dengan suara indahnya, dan membawa mereka ke bahaya. Siren sering dianggap sebagai simbol ketidakjelasan, keinginan, dan kegodaan. Siren muncul dalam banyak mitos Yunani kuno. Salah satu cerita paling terkenal tentang siren dapat ditemukan di Homer's Odyssey. Dalam literatur ini, siren dikatakan hidup di sebuah pulau dekat Skylla dan Charybdis, dan pahlawan Odysseus diperingatkan tentang mereka oleh Circe. Untuk menghentikan anak buahnya tergoda oleh nyanyian siren, Odysseus menyuruh anak buahnya menyumbat telinga mereka dengan lilin. Karena sang pahlawan ingin mendengar nyanyian siren, dia memerintahkan anak buahnya untuk mengikatnya erat-erat ke tiang kapal. Saat Odysseus dan orang-orangnya berlayar melewati pulau yang dihuni siren, orang-orang itu tidak terpengaruh oleh nyanyian mereka, karena mereka tidak dapat mendengarnya. Adapun Odysseus, dia mendengar siren bernyanyi, tetapi hidup untuk menceritakan kisah itu, diikat ke tiang kapal. 7. Garuda. Garuda berasal dari kebudayaan Hindu. Garuda digambarkan sebagai manusia burung dengan bulu keemasan, dan memiliki mahkota di kepalanya. Konon ukuran tubuh Garuda sangatlah besar. Garuda juga sering digambarkan sebagai kendaraan Dewa Wisnu. Menurut cerita Garuda adalah anak Kasyapa dan Vinata. Vinata memiliki hutang terhadap Kadru, ibu dari para ular karena suatu pertaruhan.
Untuk menghapus hutang tersebut, Garuda diminta Kadru untuk memberikan obat keabadian YG disebut Amrita padanya. Garuda kemudian mencuri Amrita dari tempat para dewa. Meskipun para dewa bersatu menghadang Garuda, mereka bukanlah tandingannya. Dalam perjalanan pulang, Garuda bertemu dengan Dewa Wisnu. Dewa Wisnu berjanji akan memberikan keabadian pada Garuda biarpun tanpa meminum Amrita. Sebagai gantinya Garuda menjadi kendaraan Vishnu. Ia musuh bebuyutan ular, sebuah sifat yang diwarisinya dari ibunya, yang pernah bertengkar dengan sesama istri dan atasannya, Kadru, ibu para ular. Sinar Garuda sangat terang sehingga para dewa mengiranya Agni, dewa api, dan memujanya. Garuda seringkali dilukiskan memiliki kepala, sayap, ekor dan moncong burung elang, dan tubuh, tangan dan kaki seorang manusia. Mukanya putih, sayapnya merah, dan tubuhnya berwarna keemasan. Dan sering dianggap sebagai simbol keberanian, kekuatan, dan kemenangan. Itulah 7 hewan mistis yang memiliki makna dan kepercayaan yang berbeda di berbagai budaya di seluruh dunia. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang kepercayaan dan budaya di seluruh dunia. Tonton terus tayangan video menarik selanjutnya dari Santuy Official. Terima kasih.